تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka mengomentari tentang tercelaknya berkisah di dalam berdakwah apabila kisah tersebut, lihat ya, apabila kisah tersebut tidak diambil berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cuma sekedar menyampaikan kisah sehingga orang tertarik, tidak diambil manfaatnya. Ini dua hal yang dicela oleh para ulama. Menyampaikan kisah dalam berdakwah hanya sekedar rame-ramean sehingga orang tertarik, tidak bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga tidak diakhiri dengan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Seperti misalkan perkataan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Ilbis. Beliau mengatakan, "Dzummal qussasu li'anna al-ghaliba minhum al-ittisa' bidzikril qasasi duna dzikril ilmil mufid." Dicela para ahli kisah karena kebanyakan dari mereka berluas-luas menyebutkan kisah-kisah tanpa menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Nih lihat, tercelaknya dari sisi ini. Para ahli kisah dari para pendakwah, mereka tercela menyebutkan kisah-kisah karena terlalu berluas-luas menyebutkan kisah tanpa bisa ditarik ilmu yang bermanfaat dari kisah tersebut. Thumma ghalibuhum yukhallitu fima yuriduhu wa rubbama i'tamada ala aktsarihi muhal. Kemudian kebanyakan mereka mencampurkan kisah-kisah yang sahih dengan yang dongeng, konon cerita. Bahkan kadang-kadang kebanyakan bersandar kepada hal-hal yang mustahil. Nah, dari sini makanya saya katakan tadi, tercelaknya para ahli kisah di dalam berdakwah, dan itu banyak di negeri kita. Ahli kisah dalam berdakwah adalah karena tidak bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa ditarik ilmu atau tidak menyebutkan ilmu yang bermanfaat dari kisah tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih rahimahullah. Beliau berkata, Al-Imam Ahmad, "Al-qassasu alladhi yudzakkirul jannata wal nara wat takhwifa wa lahu niyyah wa sidqul hadits fa amma haula'i alladhina ahdatsu min wad'il akhbar wal ahadits fala arah." Para ahli kisah boleh saat dia berdakwah menasihati manusia menceritakan tentang surga, neraka, menakut-nakuti tentang siksa Allah, dan mereka mempunyai niat yang baik dan jujur perkataannya, maka ini boleh. Adapun orang-orang yang menceritakan kisah-kisah tersebut dimasuki dengan kabar-kabar yang dusta dan hadis-hadis yang dusta, maka aku tidak memperbolehkannya. Oleh sebab itulah para ulama akhirnya rahimahumullah ta'ala menyebutkan dhawabit, prinsip boleh berkisah saat berdakwah dengan syarat. Satu, boleh berkisah saat berdakwah dengan syarat satu, yaitu kisah tersebut harus kisah yang benar. Kisah tersebut harus kisah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berkisah asalkan kisahnya benar. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 62.
Syarat yang kedua yaitu hendaknya kisah tersebut diambil manfaat dari kisah tersebut. Kisah-kisah tersebut bisa diambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh telah nampak di dalam kisah-kisah mereka pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar kisah yang meramaikan suasana, meramaikan dakwah, akan tetapi di dalam kisah tersebut terdapat pelajaran. Nah, ini poin yang berkaitan dengan kisah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.